Halo semuanya, berjumpa kembali di pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial, khususnya materi tentang harga beli, harga jual, kemudian persentase untung, persentase rugi, kemudian nanti ada bunga bank, kemudian bunga pinjaman, kemudian ada diskon, dan pajak. Nah, mari sama-sama kita melihat beberapa contoh soal tersebut mulai dari nomor 1. Nomor 1, sebuah toko elektronik menjual sebuah televisi dengan harga beli 4 juta rupiah dan harga jual 5 juta rupiah. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh oleh toko elektronik tersebut? Mari kita sama-sama himpun dulu diketahuinya apa-apa saja. Nah, diketahui harga belinya sebesar 4 juta. Harga jualnya sebesar 5 juta rupiah. Nah, kalau kita perhatikan di sini harga beli dan harga jualnya terdapat selisih. Nah, harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Artinya di sini kita mengalami keuntungan ya. Untungnya sebesar 5 juta dikurangi 4 juta. Nah, hasilnya adalah 1 juta rupiah. Nah, kemudian soalnya menanyakan tentang persentase untung. Ditanya PU, persentase untung. Jawab. Untuk menjawab soal ini kita bisa gunakan konsep perbandingan, yaitu untung dibagi harga beli sama dengan persentase untung yang ditanyakan dibagi persentase harga beli yang nilainya selalu 100%. Untungnya tadi 1 juta rupiah, harga belinya sebesar 4 juta rupiah. Nah, nanti kita dapatkan persen untung dibagi 100%. Nah, kita sederhanakan saja di ruas kiri ini. Kita coret nolnya sebanyak 6 karena sama-sama punya 6 nol. Kemudian untuk menentukan PU kita bisakan gunakan cara kali silang saja. 4 kali PU sama dengan 1 kali 100 sehingga didapatkan 4 PU sama dengan 100%. Nah, untuk mendapatkan nilai PU di sebelah kiri berarti kita bagi saja kedua ruasnya dengan 4. Hingga hasilnya P sama dengan 100% dibagi 4, yaitu 25%. Nah, itu ya nomor 1, cukup gampang dalam pengerjaannya. Nomor 2, kita lanjutkan. Seorang nasabah bank menabung sebesar 10 juta rupiah dan setelah 3 bulan ia mendapatkan bunga sebesar 120.000 rupiah. Berapa persentase suku bunga per tahun yang diberikan oleh bank tersebut? Nah, kita himpun lagi diketahuinya apa saja. Yang pertama itu adalah tabungan awal. Yang nilainya sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian diketahui lagi bunga 3 bulan ya. Bunga 3 bulan yaitu sebesar 120.000 rupiah. Nah, di sini pertanyaannya adalah persentase suku bunga per tahun. Artinya kita harus mendapatkan bunga 1 tahun atau dinyatakan dalam bulan, yaitu bunga 12 bulan. Dalam menentukan bunga 12 bulan cukup sederhana saja. Di awal diketahui 3 bulan bunganya itu sebesar 120.000. Artinya untuk mendapatkan bunga 12 bulan tinggal kita kalikan 4 saja. Sebenarnya 4 ini dimunculkan dari 3 kali berapa sih hasilnya 12 bulan ini? Jadi jawabannya 4 ya. Oleh sebab itu bunga nominal bunganya itu dikalikan 4 juga ya. Jadi 120.000 dikalikan 4 hasilnya 480
Jadi bunga 1 tahun sebesar 480.000. Nah, ditanya persentase suku bunga per tahunnya. Tentu saja bunganya bunga tunggal ya. Nah, kita jawab saja. Persentase bisa didapatkan dari rumus persentase sama dengan bunga 1 tahun dibagi tabungan awal atau modal awalnya dikalikan dengan 100%. Jadinya 480.000 dibagi dengan 10 juta sebagai tabungan awal atau modal awalnya dikalikan 100%. Nah, untuk lebih mudah mengerjakannya kita bisa sederhanakan saja ya pembilang dan penyebutnya. Nah, didapatkanlah 48/1000 dikalikan 100%. Artinya dapatlah 4800% dibagi dengan 1000. Nah, hasilnya adalah 4,8%. Nah, gitu. Baik, nomor 2 sudah. Kita lanjut ke nomor 3. Nantinya ada 5 soal yang akan kita bahas hari ini. Lanjut nomor 3. Seorang nasabah meminjam uang sebesar 20 juta rupiah dengan bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Jika nasabah tersebut ingin membayarnya dengan cicilan selama 2 tahun dengan cara dicicil 24 kali, berapa besar angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya? Nah, kita himpun dulu ya, diketahui. Sebenarnya penulisan diketahui ini untuk memudahkan strategi pengerjaannya nantinya ya. Nah, diketahui pokok pinjamannya itu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian persentase bunganya ini tentu saja ini bunganya 1 tahun ya, karena dibilang per tahun. Persentase bunga 1 tahun sebesar 12%. Nah, di sini diinformasikan bahwa bunganya itu 12% per tahun, sedangkan cicilannya selama 2 tahun. Nah, agar lebih mudah mengerjakannya, ya kita cari saja bunga selama 2 tahun itu berapa sih gitu ya. Karena ini bunga tunggal, maka kita kalikan saja persentasenya dengan 2 ya. Jadi dikalikan 2 jadi 24% per 2 tahun. Nah, gitu ya. Pertanyaannya ditanya berapa angsurannya. Angsuran adalah nominal uang yang harus dibayarkan setiap kali membayar pinjaman tersebut ya. Kita jawab. Nah, mulai dari menghitung nominal bunganya berapa rupiah sih gitu ya selama 2 tahun tersebut. Jadi kita cari bunganya. Jadi bunga sama dengan 24/100 dikalikan dengan 20 juta rupiah. Nah, kita bisa sederhanakan saja, nolnya dicoret. Jadi 24 dikalikan dengan 200.000, dapatnya 4.800.000 ya. 24 kali 2 kan 48. 48, 0 yang tersisa ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Dapat 4.800.000. Nah, untuk menentukan ataupun mendapatkan nominal angsuran,
Jadi angsurannya bisa didapatkan dari total pinjaman yang harus dikembalikan. Artinya itu pinjaman pokoknya ditambah bunga, kemudian dibagi dengan berapa kali sih cicilannya. Di sini 24 ya di dalam soal ya. Nah, jadi 20 juta itu diambil dari pinjaman pokok ditambah bunganya yang harus dikembalikan. Jadi orang minjam itu selain pinjaman pokoknya yang harus dikembalikan, bunganya juga ya. Nah, dibagi dengan 24. Artinya 20 juta ditambah 4.800.000 itu sebesar 24.800.000 yang harus dikembalikan. Kemudian dibagi dengan 24. Nah, dapatlah nilainya 1.033.333 sekian ya. Jadi kita bulatkan saja. Kita bulatkan saja angkanya supaya mudah untuk membayar, sebesar Rp1.033.000 saja. Oke, demikian nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Sebuah toko sedang mengadakan promo dengan memberikan diskon ganda sebesar 50% plus 20%. Artinya diskon pertama sebesar 50% dilanjutkan dengan diskon yang kedua yaitu 20% untuk semua barang yang dijual. Harga awal sepasang sepatu adalah Rp500.000. Pertanyaannya, berapa harga sepatu yang harus dibayar oleh pembeli tersebut setelah mendapatkan diskon tersebut? Nah, kita impun dulu ya diketahuinya ya. Diketahui diskon gandanya sebesar 50% plus 20% gitu ya. Kemudian harga awal barang tersebut adalah Rp500.000. Nah, pertanyaannya, harga sepatu setelah diskon. Jawab, karena diskonnya ganda, maka nanti kita akan menentukan harga setelah diskon sebanyak 2 kali ya. Nah, yang pertama harga setelah diskon ke-1 atau pertama. Nah, diskon yang pertama itu kan 50%. Artinya harga yang harus dibayarkan adalah 100% dikurangi 50%. Nah, itu ya. Dengan cara ini kita bisa menentukan harga yang harus dibayar sebenarnya ya. Nah, dikalikan dengan harga mula-mulanya sebesar Rp500.000. Artinya 100% dikurangi 50% kan 50% ya. Nah, 50% itu kan setara dengan 50/100. Nah, dikalikan dengan Rp500.000. Nah, coret nolnya supaya lebih mudah. Nah, 5.000 dikalikan dengan 50 ya. Artinya kita bisa dapatkan nilai Rp250.000. Nah, kemudian kita lanjut dengan harga setelah diskon kedua. Harga setelah diskon kedua adalah 100% dikurangi 20%. Nah ya, karena 20% itu adalah diskonnya, berarti 100 dikurangi 20% itu adalah harga yang harus dibayarnya ya. Jadi kita sekarang tidak sedang mencari diskonnya, tapi langsung harga yang harus dibayar. Nah gini ya, ini adalah cara yang termudahnya. Karena ini lanjutan, maka pengalinya juga harus dari hasil harga setelah diskon pertama tadi ya. Kita kalikan dengan Rp250.000.
rupiah ya. Jadi 100% dikurangi 20% itu nilainya 80%, yaitu 80 per 100. Nah, 80 per 100 ini kita kalikan dengan 250.000. Nah, kita bisa coret nolnya. Sekarang 8 kali 25. 8 kali 25 nilainya itu adalah 200 ya. 200. Nol yang belum dikalikan ternyata ada 3. Tinggal kita tambahkan saja. Nah, harga setelah diskon keduanya adalah 200.000. Jadi, harga sepatu yang harus dibayar oleh pembeli tersebut setelah mendapatkan diskon adalah sebesar Rp200.000. Oke. Nah, kita ke soal yang terakhir. Nah, soal terakhir, seorang karyawan memiliki gaji tahunan sebesar 120 juta rupiah. Dan diketahui pula besaran tidak kena pajak. Jadi pendapatan yang tidak kena pajaknya sebesar 54 juta rupiah. Artinya 54 juta rupiah ini tidak dimasukkan dalam perhitungan pajaknya. Yang dimasukkan adalah sisanya ya. Nah, sisanya. Berapa besar pajak yang harus dibayarkan karyawan tersebut selama 1 tahun jika persentase pajak PPh-nya sebesar 5% per tahun. Kita himpun dulu diketahuinya. Diketahui pendapatannya sebesar 120 juta rupiah. Kemudian penghasilan ataupun pendapatan tidak kena pajak sebesar 54 juta rupiah. Nah, kita singkat aja ya, penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta rupiah. Dan tentu saja PPh-nya, pajak penghasilannya ya, itu 5%. Nah, soalnya ditanya pajak selama setahun. Nah, karyawan tersebut mendapatkan penghasilan 120 juta rupiah. Artinya nominal pendapatannya lebih dari 54 juta rupiah ya maksudnya ya. Nah, artinya dia terkena pajak 5%. Nah, penghasilan yang kena pajaknya itu sebesar penghasilan kena pajaknya sebesar 120 juta rupiah dikurangi 54 juta rupiah. Nah, hasilnya adalah 66 juta rupiah. Nah, 66 juta rupiah inilah yang dikenakan pajak PPh ya. Nah, mari kita sama-sama hitung PPh-nya 5%. Artinya 5 per 100 kali 66 juta rupiah. Nah, kalau kita hitung, maka 66 kali 5 adalah sebesar 330. Nol yang belum dikalikan ada 4, maka kita tambahkan saja di belakangnya ya. Nah, jadi pajak penghasilan atau PPh yang dikenakan selama setahun adalah Rp3.300.000. Nah, kita sudah belajar sama-sama mengenai beberapa contoh soal yang berkaitan dengan harga beli, harga jual, persentase untung atau rugi, kemudian ada persentase bunga bank, kemudian ada bunga pinjaman, ada diskon, dan ada pajak. Semoga ini bisa membantu kalian dalam memahami materi aritmetika sosial. Baiklah, cukup sampai di sini. Kita ketemu di lain kesempatan. Bye.